Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia berjudul Pengertian dan Struktur Kalimat yang beranggotakan 10 kelompok, yaitu 1. Alivia Putri, 2. Devina Linda, 3. Elma Junita, 4. Intan Arinda, 5. Muhammad Fandi, 6. Muhammad Zaim, 7. Nabila Fitria, 8. Nabila Rensi, 9. Nur Adi Indra, 10. Aditya Pardana. Materi pertama yaitu pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, disela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif, tanda tanya. Untuk menyatakan pertanyaan dan tanda seru. Untuk menyatakan kalimat perintah. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tulisan, harus memiliki sebuah objek dan sebuah predikat. Bila tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukan kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Di sini kalimat dibagi menjadi dua, yakni kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Struktur kalimat berdasarkan klausa dalam kalimat. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal disebut juga kalimat sederhana. Tidak ada kata penghubung atau konjungsi dalam kalimat tunggal. Kalimat sederhana atau kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa atau satu kerangka. Sederhananya, kalimat tunggal terdiri dari satu klausa dan memenuhi syarat sebagai kalimat utuh. Kalimat tunggal memuat satu subjek, satu predikat, dan satu objek atau keterangan. Contohnya sebagai berikut. Kita pergi tamasya ke Bali. Mereka makan sate lilit. Wali kota terpapar COVID-19. Musik gamelan diputar oleh pegawai rumah makan. Coba tanyakan pada dirinya, bolehkah aku pulang sekarang? Jangan ganggu adik. Ibu dan bapak sudah sepuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Elma Junita. Kalimat bersusun. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti atau utama, dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat inti itu. Contohnya sebagai berikut. 1. Pak Min datang menjemput ke sekolah ketika saya dalam perjalanan menuju rumah. 2. Nadine janji membelikan boneka kalau adik mendapat ranking 1 di kelas. 3. Petugas KPPS menanggung resiko kematian yang besar karena pemerintah mengadakan pilkada serentak selama pandemi. Majemuk. Sebagian besar kalimat majemuk ditandai dengan kata penghubung atau disebut juga konjungsi. Jenis kalimat ini lebih kompleks karena memuat lebih dari satu klausa dan kalimat dasar. Menurut Dendi Sugono dalam Sintaksis Bahasa Indonesia, Analisis Fungsi Sintaktik 2019, kalimat majemuk diartikan sebagai kata-kata yang memiliki struktur kalimat yang di dalamnya terdapat beberapa kalimat dasar. Kalimat majemuk dibagi menjadi 3, yaitu kalimat majemuk setara, bertingkat, dan campuran. Berikut penjelasan singkatnya. Kalimat majemuk setara disebut juga kalimat majemuk koordinatif. Struktur kalimat di dalamnya terdapat paling sedikit 2 kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Contohnya sebagai berikut. 1. Ibu memasak rendang dan aku sangat senang. 2. Gina menerima telepon, mencatat pesanan, kemudian melaporkannya pada petugas di gudang. 3. Adik ingin bermain di lapangan, tetapi ayah tidak mengizinkannya keluar rumah. 4. Kita harus memilih patuhi protokol atau terancam tertular COVID-19. 5. Jangan pernah datang lagi ke sini atau aku akan lapor polisi. 6. Mungkinkah ia mencintaiku namun takut memulai hubungan ini? 7. Ketika aku pertama melihatnya, hatiku berdesir. Ciri-ciri kalimat dalam bahasa lisan diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan.
Dalam bahasa tulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Sekurang-kurangnya terdiri dari atas subjek dan predikat. Predikat transitif disertai objek, predikat intransitif dapat disertai pelengkap. Mengandung pikiran yang utuh, mengandung urutan logis, setiap kata atau kelompok kata yang mendukung fungsi atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Disusun dalam satuan menurut fungsinya, mengandung satuan makna, ide, atau pesan yang jelas. Dalam paragraf yang terdiri dari 2 kalimat atau lebih, kalimat-kalimat disusun dalam satuan makna pikiran yang saling berhubungan. Struktur kalimat berdasarkan kelengkapan unsur katanya. A. Kalimat lengkap. Kalimat lengkap terdiri dari S atau nomina, frase nomina, pronominal, frase nominal. Diikuti P atau nomina, frase nominal, pronominal, frase pronominal. Keterangan. Frase preposisi, frase adjektif, frase nomina. Contoh, baik nenek maupun kakek tidak begitu menyenangkan. B. Struktur kalimat tak lengkap. Struktur kalimat tak lengkap ini mencakup struktur kalimat elips, kalimat sambungan, kalimat urutan, kalimat minor. Struktur kalimat elips. Kalimat elips terdiri dari nomina, frase nomina, atau pronominal. Contohnya adik dan pergi. Kalimat elips dengan struktur terdiri dari verba, frase verba, adjektiva, atau frase adjektiva. 2. Kalimat sampingan, kon plus FA. Kalimat sampingan terdiri dari konjungsi diikuti frase adjektif. Contoh, karena memang murah. 3. Kalimat urutan, kon plus S plus P. Kalimat urutan terdiri dari S dan P diikuti atau tidak diikuti oleh O atau keterangan. Contoh, lalu ia menerima lamaran itu. 4. Kalimat minor. Struktur kalimat minor terdiri dari panggilan, salam, ucapan, seruan, judul, moto, dan ungkapan khusus. A. Panggilan ninter. Contoh, Prof. B. Ucapan. Contoh, selamat berbahagia. C. Seruan. Contoh, bangsat. D. Judul. Contoh, anak perawan itu sarang penyamun. E. Moto. Contoh, sedikit bicara, banyak bekerja. F. Inskripsi. Contoh, untuk ayah ibuku. G. Ungkapkan larangan. Contoh, dilarang masuk, jangan pegang. H. Ungkapan peringatan. Contoh, awas copet, awas anjing galak. I. Ungkapan ajaan. Contoh, tolong kerjakan sekarang. Silahkan duduk ya. Silahkan membayar di loket 3. C. Ungkapan anjuran. Contoh, tunggu saya di sini ya. Bacalah aturan memakainya. K. Ungkapan harapan. Contoh, semoga berhasil. Semoga selamat sampai tujuan. L. Ungkapan perintah. Contoh, masuk dari pintu belakang. Kurangi kecepatan sekarang. M. Ungkapan pernyataan persediaan. Contoh, terima pasang listrik. Menerima pesanan kue lebaran. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.